Setelah Wak Salama meninggal dunia, rumah dari Wak Salama sama sekali tidak ada yang menempati. Yang uniknya lagi di sini, rumah itu kosong. Nggak ada ahli waris dari Wak Salama, sepupu-sepupu atau kerabat-kerabatnya yang mau menempati rumah tersebut. Rumah itu tidak terurus, tapi tidak ada satu rumput pun yang tumbuh di halaman Wak Salama. Seolah-olah rumah itu selalu ada yang membersihkan. Tidak terlihat banyak debu yang menutupi kaca. Tidak banyak terlihat rumput-rumput liar atau daun-daun kering yang menutupi teras. Sama sekali nggak ada. Dan yang lebih menariknya lagi, di waktu-waktu tertentu, di dalam rumah Wak Salama masih sering terdengar suara dari Wak Salama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya kembali akan melanjutkan kisah dari Wak Salama, yang mana sebelumnya saya sudah menceritakan kisah asal-usul dari Wak Salama. Siapa Wak Salama? Untuk sahabat yang belum mendengarkan kisah hidup dari Wak Salama, sahabat bisa menonton videonya. Link sudah saya siapkan di box deskripsi. Kemarin saya berjanji untuk sahabat semua, sahabat setia sebuah kisah misteri, kisah Wak Salama ini masih berlanjut, sahabat. Memang iya, panjang kisah dari Wak Salama ini yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Karena sosok Wak Salama yang saya ceritakan ini adalah salah satu sosok yang menjadi inspirasi saya untuk mengenal 4 huruf gaib. Wak Salama salah satu menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk mengenal, mempelajari lebih jauh lagi. Karena kehidupan dari Wak Salama penuh dengan misteri. Wak Salama meninggal di usia yang hampir menginjak 60 tahun. Beberapa tahun dari kisah Saidi, Wak Salama ini meninggal dunia. Di akhir hayatnya, Wak Salama sama sekali tidak pernah menikah. Tidak pernah satu orang pun warga kampung melihat kalau Wak Salama ini dekat dengan seorang laki-laki. Sebagian warga mengatakan Wak Salama adalah gadis tua, tapi tetangga-tetangga dekat keluarga dari Wak Salama mengatakan, jangan kau kira kalau Salama itu gadis tua. Salama sudah menikah, tapi suami dari Salama adalah orang gaib dari desa Mentawa. Ketika kita mendengar, seperti saya, orang awam mendengar kalau seorang Wak Salama menikah dengan makhluk gaib, mustahil itu terjadi. Kisah ini akan saya jelaskan, saya ceritakan semua untuk sahabat sebuah kisah misteri, hanya di sebuah kisah misteri. Ketika kita mendengar kisah hidup dari Wak Salama, saya saja secara pribadi ketika saya baru mendengar kisah dari Wak Salama,
Satu kata yang saya katakan, mustahil. Mustahil seorang wanita, seorang manusia bisa menikah dengan makhluk gaib. Jangankan menikah, untuk melihat makhluk gaib aja kita susah. Wak Salamah bisa menikah dengan makhluk gaib, gimana caranya? Mustahil, saya katakan. Itulah yang menjadi kekuatan untuk saya, semangat untuk saya menggali apa itu yang dinamakan gaib. Ternyata semua yang terjadi itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah yang saya bagikan ini merupakan cerita yang saya dapat langsung, sebuah kisah yang terjadi di tanah Jambi. Kisah ini berasal dari salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi, yang tidak jauh letaknya dari Desa Gaib Alam Mentawa. Saya sudah menceritakan kepada sahabat-sahabat semua di mana lokasi Desa Gaib Alam Mentawa. Untuk sahabat yang belum menonton, silahkan sahabat bisa mencari di koleksi video saya dengan judul Desa Gaib Alam Mentawa, sebuah desa hilang yang menjadi urban legend yang ada di tanah Jambi. Kisah gaib Alam Mentawa itu bukan cuma sekedar isapan jempol belaka. Ketika orang mendengar Desa Gaib Alam Mentawa, orang penasaran, desa itu ada di mana? Di mana desa itu? Kok ya santer sekali terdengar. Kalau kehidupan di Desa Gaib Alam Mentawa sudah sangat berkembang sekali, lebih maju daripada kehidupan kita sekarang. Tidak banyak orang yang dapat keluar masuk ke Desa Alam Gaib Mentawa. Ketika sudah masuk, jarang yang bisa keluar. Bahkan mustahil orang yang sudah masuk itu bisa keluar dengan selamat. Kisah ini berkaitan, apa yang terjadi dengan Wak Salamah ini ada kaitannya dengan Desa Gaib Alam Mentawa. Di cerita sebelumnya sudah saya sampaikan, Wak Salamah ini ditinggal oleh almarhum ayahnya itu di usia kandungan. Wak Salamah ini dikandung ibunya di usia 3 bulan. Latar belakang dari keluarga Wak Salamah juga sudah saya ceritakan. Kakek dari Wak Salamah, ayah dari ibu Wak Salamah, ini adalah salah satu pembuka agama di tempat itu. Orang yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa menembus alam dunia ini ketika beliau menegakkan sholatnya, ketika beliau bermunajat kepada Sang Pencipta. Apa yang dia inginkan, yang mustahil bisa didapatkan, bisa beliau dapatkan atas seizin Allah dengan permintaan yang tulus kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Itu adalah latar belakang dari ibu Wak Salamah. Tapi di video sebelumnya saya tidak menceritakan siapa sosok dari ayah Wak Salamah. Di video ini akan saya jelaskan. Ada sedikit kejadian yang bertolak belakang di kehidupan keluarga Wak Salamah. Ibu Wak Salamah terlahir dari seorang ayah yang sangat taat sekali dengan agama. Beliau seorang pembuka agama. Setelah dewasa, ibunda dari Wak Salamah ini bertemu dengan seorang laki-laki yang juga taat dengan agama, seorang laki-laki yang juga alim dengan agama. Tapi kemampuan kebatinan yang dimiliki oleh kakek Wak Salamah, ibu dari Wak Salamah, dan Wak Salamah sendiri, ini adalah gift, hadiah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada amalan, tanpa ada guru yang mengajari mereka, mereka sudah memiliki kekuatan tersebut. Berbeda dengan ayah dari Wak Salamah. Beliau juga merupakan seorang pendekar. Beliau memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi sekali. Ilmu kebatinan tersebut beliau dapat dari seorang guru. Berguru di suatu tempat, yaitu berguru di Desa Gaib Alam Mentawa. Yang mana menurut cerita, ketika seseorang mengamalkan ilmu, mendapat ilmu dari Desa Gaib Alam Mentawa, orang itu ketika meninggal dunia nanti, sukmanya akan kembali ke dalam Desa Gaib Alam Mentawa, akan menetap di sana dan akan tinggal di sana. Dari cerita yang saya dapat, ketika ayah dari Wak Salamah ini meninggal, yang dilihat oleh warga, jenazah yang dikafanin, jenazah yang dimakamkan, itu cuman perwujudan zohirnya saja. Sosok asli dari ayah Wak Salamah itu raib. Masuk kembali ke Desa Gaib Alam Mentawa. Ketika Wak Salamah ini tumbuh dewasa, banyak yang mengatakan, "Mah,
kamu pernah nggak ketemu bapakmu? Otomatis di sini Wak Salama mengatakan, nggak pernah. Salama kan lahir sudah nggak ada bapak lagi. Bapak sudah meninggal dunia. Masa iya, Ma? Kamu nggak pernah sekalipun bertemu dengan bapak kamu. Kami aja, tetangga-tetangga kamu sini masih sering melihat kalau bapakmu itu kembali ke rumah. Bapakmu tuh masih hidup, Ma. Tapi kehidupan bapakmu sekarang sudah berbeda dengan kita. Kita di dunia nyata, sedangkan bapakmu tinggal di alam gaib. Bapakmu tinggal di kampung Mentawa. Wak Salama kecil pun di sini nggak ngerti apa itu gaib, apa itu alam gaib, dan di mana desa gaib alam Mentawa. Wak Salama kecil pun bertanya kepada ibunya, Mak, apa benar, Mak, Bapak masih hidup? Apa benar, Mak, Bapak masih sering pulang ke rumah ini? Kok Salama nggak pernah melihat, Mak? Kok Bapak nggak mau bertemu dengan Salama? Salama kepingin, Mak, melihat gimana, Mak, bentuk Bapak. Yang mana di waktu zamannya si Wak Salama ini belum ada foto, sahabat-sahabat. Tidak dapat orang itu menunjukkan fotonya, nih foto bapak kamu, Nak. Suatu saat kalau kamu ketemu, inilah bapakmu. Tidak ada. Nggak bisa ibunya Wak Salama mengatakan hal seperti itu. Beliau pun di sini menutup-nutupi kepada anaknya. Enggak, Nak. Apa yang dikatakan oleh warga tidak benar. Bapakmu sudah meninggal di usia kandungan ibu 3 bulan. Bapakmu sudah meninggalkan kita. Gak usah kamu dengar apa yang dikatakan oleh warga. Wak Salama kecil pun di sini diam. Tapi seiringnya waktu berjalan, Wak Salama tumbuh menjadi seorang gadis. Wak Salama pun di sini kemampuannya mulai berkembang. Kemampuan yang ada di dalam dirinya semenjak beliau terlahir di sini mulai memancarkan kekuatannya. Apa yang tadinya Wak Salama tidak ketahui, ini bisa tahu. Apa yang tidak bisa kita lihat, Wak Salama bisa lihat. Sosok-sosok gaib yang dilihat sama Wak Salama itu semua bisa dilihat. Mau bentuk jin, hantu, segala macam bisa dilihat sama Wak Salama. Yang hanya tidak terlihat adalah sosok gaib dari bapaknya sendiri. Sampai-sampai di sini sebelum ibunda dari Wak Salama meninggal, beliau kembali bertanya, Mak, Salama kan sekarang sudah besar, Mak. Bolehlah, Mak kasih tahu sama Salama di mana Salama bisa bertemu dengan Bapak. Salama rindu dengan Bapak, Mak. Ibunda dari Wak Salama pun di sini barulah mengatakan sebuah kebenaran yang selama ini beliau tutup-tutupi. Bapakmu masih sering pulang. Itu benar, Nak. Bahkan sebelum Mak sakit, bapakmu datang menjenguk Mak dengan membawa 3 orang anak. Kamu punya adik, Nak. Tapi adik-adik kamu itu tidak dapat kamu lihat. Mereka berasal dari desa gaib alam Mentawa. Mak pesan sama kamu ya. Mak ceritakan di mana bapak kamu. Tapi jangan sekalipun kamu berpikir kamu akan ke sana untuk menemui bapak kamu. Mak takut, Nak. Kamu nggak bisa pulang lagi. Bapakmu raib di sana. Gara-gara bapakmu masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa. Kalau saja waktu itu bapakmu tidak masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa, kamu pasti dapat bertemu dengan bapak kamu. Wak Salama pun di sini berjanji sama ibunya. Iya, Mak. Salama janji sama Mak, tapi Mak ceritakan sebenar-benarnya apa yang sudah terjadi sama bapak. Ibunda dari Wak Salama pun menceritakan. Ketika ibunda Wak Salama ini menikah dengan bapaknya. Bapaknya ini hanyalah seorang pesilat. Kemampuan kebatinan yang dimiliki oleh bapak Wak Salama ini itu cuma sekedar olah kanuragan tapi. Karena bapaknya Wak Salama ini menikah dengan ibu Wak Salama yang notabene ini adalah anak guru besar. Banyak orang yang menantang, banyak orang yang meragukan kehebatan dari bapaknya si Wak Salama. Dengan apa yang terjadi pada saat itu, tekad dari bapak si Wak Salama ini pun bulat
untuk mencari guru yang sebenar-benarnya, guru yang bisa mewarisi ilmu kebatinan yang tinggi. Beliau pun mendatangi kakekmu, meminta sama kakekmu untuk mengajarinya ilmu kebatinan yang tinggi. Tapi almarhum kakekmu mengatakan, untuk apa? Kalau di zamanku dulu wajar orang-orang memiliki kesaktian. Kalau nggak sakti, kita bisa mati di bedil sama Belanda. Tapi untuk di zamanmu sekarang nggak usah, nak. Nggak usah kamu berpikir seperti itu. Cukup kamu sujud di hadapan Allah, bersihkan hati kamu, insya Allah apa yang kamu inginkan tidak akan Allah halang-halangi. Itulah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Kekuatan maha besar yang semuanya dimiliki oleh orang. Cukup kamu membersihkan hatimu, cukup. Itu cuma satu syarat. Tidak perlu kamu nambah syarat lain untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang jauh di sana. Tidak ada gunanya. Dengan apa yang dikatakan kakekmu, bapakmu ini keras kepala sama kayak kamu. Suatu keinginan yang sudah ingin didapatnya tapi tidak tercapai, itu sampai kemanapun akan beliau kejar. Dengan tekad yang bulat, beliau meminta izin sama ibu untuk pergi ke desa gaib Alam Mentawa. Ibu di sini tidak dapat melarang bapakmu karena keinginannya sangat kuat sekali. Itulah yang terjadi menurut cerita yang disampaikan oleh almarhum bapakmu. Sesampainya di dalam desa gaib Alam Mentawa, beliau bertemu dengan penguasa yang ada di sana. Beliau diizinkan masuk dengan syarat harus menikah dengan orang gaib di sana. Dan setelah bapakmu nanti meninggal dunia, beliau harus kembali ke desa gaib Alam Mentawa untuk mengurus istri dan anak-anaknya yang ada di sana. Kalau bapakmu tidak sepakat dan tidak setuju, beliau tidak akan keluar dari desa gaib Alam Mentawa. Itulah yang ibu takutkan. Mau menceritakan kisah ini dari kamu kecil, takutnya kamu nekat pergi ke sana. Kalau kamu sudah masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa, ibu dengan siapa lagi, nak? Satu-satunya yang ibu miliki cuman kamu. Kamu janji, setelah kamu tahu, kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan almarhum bapakmu. Wak Salamah pun di sini mengetahui sebuah fakta dan sebuah kebenaran. Setelah kematian dari almarhumah Ibunda Wak Salamah, Wak Salamah di sini bukannya menepati janji yang sudah beliau janjikan kepada almarhumah, tapi beliau di sini semakin penasaran dengan apa itu desa gaib Alam Mentawa, di mana keberadaan desa gaib Alam Mentawa. Semua ini ada pemicunya. Warga-warga yang ada di sana yang masih merasa penasaran, masa iya mah kamu nggak bisa melihat perwujudan gaib bapakmu sendiri? Warga-warga masih sering bertanya, "Mah, kamu lihat gak? Waktu jenazah ibumu mau dibawa keluar dari rumah, itu ada bapak kamu, bawa anak kecil. Masa kamu nggak ngelihat?" "Enggak, aku nggak ngelihat sama sekali." Wak Salamah di sini merasa kesal. Kok orang lain bisa ngelihat, aku enggak? Dengan tekad bulat, Wak Salamah pun di sini memberanikan diri mencari tahu di mana desa gaib Alam Mentawa. Dari beberapa sumber cerita yang saya dapat dari kisah Wak Salamah ini, beliau nekat berjalan menempuh puluhan kilometer dari desa tempat tinggal beliau menuju desa gaib Alam Mentawa yang berada di sekitaran Bangko, di sekitaran Air Hitam. Beliau berjalan kaki. Pada zaman itu belum ada transportasi, sahabat-sahabat. Wak Salamah pergi ke desa gaib Alam Mentawa itu usianya masih sangat muda sekali. Wak Salamah bawa buntilan. Buntilan itu kain yang dijadikan tas untuk bawa perbekalan, itu dibawa sama Wak Salamah. Ketika berpapasan sama orang-orang, beliau ditanya, "Mah, kamu mau pergi kemana? Baru beberapa hari yang lalu makmu meninggal. Kamu sudah mau pergi meninggalkan desa ini?" "Enggak, aku nggak pergi lama kok. Aku cuma penasaran dengan apa yang kalian katakan. Di mana desa gaib Alam Mentawa itu? Aku mau mencari tahu." "Jangan, mah. Percuma kamu cari. Nggak bakal ketemu. Nggak sembarangan orang mah yang bisa masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa."
Tapi Wak Salamah sama sekali tidak mendengar, menampikkan semua apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kalian mengatakan desa itu ada, sekarang kalian mengatakan desa itu tidak dapat ditemukan, mustahil. Dengan tekad bulat, Wak Salamah muda pun berjalan kaki menempuh perjalanan puluhan kilometer. Lalu di sini Wak Salamah bertemu di mana titik pintu masuk desa gaib Alam Mentawa. Menurut cerita yang menjadi urban legend, dari pengakuan Wak Salamah sendiri, di perjalanan dia sama sekali tidak dibimbing sama siapapun. Dia cuma menekadkan hatinya, menguatkan tekadnya agar bisa sampai ke titik yang beliau tuju. Di sini Wak Salamah menceritakan di perjalanan itu kakinya seolah-olah melangkah dengan sendiri, tidak tahu panas terik, tidak tahu hujan, tidak tahu di kala malam hari. Wak Salamah terus melangkahkan kakinya hingga dimana sampailah beliau di titik masuk. Sesampainya di titik masuk, Wak Salamah ini bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang mancing. Perbatasan alam gaib desa Mentawa itu berbatasan dengan sebuah anak sungai, yang mana sungai itu sangat jernih sekali. Di samping sungai tepian di desa gaib Alam Mentawa itu ada sebuah pohon cabai yang besar. Tapi kalau sekilas kita melihat, itu bukan pohon cabai, tapi itu pohon nangka. Di bawah pohon cabai atau pohon nangka itulah ada seorang laki-laki yang sedang memancing. Wak Salamah pun bertanya dengan laki-laki tersebut. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam, saud laki-laki tersebut. Wak, saya mau nanya, kalau nyebrang dari sungai ini ke tepian seberang, kita itu di daerah mana, Wak? Oh, kamu mau nyebrang. Kamu tuh nak kemana? Kemana tujuan kamu? Saya mau mencari desa gaib Alam Mentawa. Sosok laki-laki yang ditemui oleh Wak Salamah muda pada saat itu pun berdiri. Dari duduknya beliau berdiri menatap Wak Salamah dan bertanya, ada kepentingan apa, Pik? Kamu mau mencari desa gaib Alam Mentawa. Saya mau mencari bapak saya yang katanya beliau hidup di dalam desa gaib Alam Mentawa. Saya sudah ditinggalkan oleh almarhum bapak saya di usia kandungan ibu ke-3 bulan. Saya kepingin, Wak, bertemu dengan bapak saya. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh ibu saya, kalau bapak saya itu masih hidup tapi hidupnya di alam gaib. Laki-laki yang dipanggil Wak sama Wak Salamah ini pun mengatakan, kalau kamu mau pergi masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa, biar Wak bukakan, nak. Laki-laki itu pun mengucapkan takbir. Setelah mengucapkan takbir, laki-laki itu pun mengumandangkan azan. Seketika, apa yang dilihat Wak Salamah di depan, di seberang sungai itu adalah hutan. Semak belukar. Seketika setelah azan berkumandang, Wak Salamah melihat itu adalah sebuah gerbang besi yang besar sekali. Wak Salamah pun terkejut. Wah, ini siapa? Akulah orang yang kau cari. Akulah bapakmu. Wak Salamah langsung bertemu dengan almarhum ayahandanya, yang mana Wak Salamah ini kan tidak tahu bentuk wajah bapaknya itu seperti apa. Wak Salamah di sini awalnya tidak percaya, karena di usia muda Wak Salamah ini sudah memiliki kemampuan yang dimilikinya semenjak lahir. Dia takut kalau sosok yang dilihatnya itu adalah sosok gaib yang ingin menipu Wak Salamah. Beliau pun di sini mengajukan beberapa pertanyaan yang mustahil. Wak Salamah menyuruh sosok itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau memang benar, Wak bapakku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Aku mau mendengar syahadat yang diucapkan oleh bapakku. Otomatis di sini, kalau sosok jin yang tergolong ingin menyesatkan umat, jin itu tidak akan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makhluk-makhluk gaib yang Allah ciptakan, yang dilaknat oleh Allah, laknat Allah karena mereka tidak mau mengakui baginda besar Nabi Muhammad SAW adalah Nabi.
Wak Salama menguji sosok itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sosok itu pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wak Salama pun langsung sujud di hadapan laki-laki tersebut dan meminta ampun, meminta maaf. Kalau benar, Wak bapakku, ampuni aku, Wak. Ampuni aku, Pak. Karena anakmu ini sama sekali tidak mengenal, sama sekali tidak mengetahui wajah, wujud, penampakan dari bapakku. Wak Salama pun diajak masuk melewati gerbang gaib alam Mentawa. Setelah Wak Salama ini menyeberang masuk ke gerbang desa gaib alam Mentawa, sebuah kehidupan yang sangat modern sekali itu dilihat oleh Wak Salama. Kehidupan yang ada di kampung, di desa tempat tinggal Wak Salama, di desa-desa yang dilalui Wak Salama, berjalan kaki menuju ke desa gaib alam Mentawa. Banyak puluhan desa yang dilewati oleh Wak Salama, tapi tidak semaju desa gaib alam Mentawa. Desa Wak Salama, desa yang ada di luar pada saat itu belum tersentuh dengan apa yang dinamakan lampu listrik. Masih gelap gulita, masih menggunakan lampu minyak. Tapi di desa gaib alam Mentawa itu seolah-olah semuanya diterangi oleh lampu, terang menerang. Bangunan-bangunan yang ada di sana itu semuanya bangunan batu. Orang-orang yang berada di dalam desa gaib alam Mentawa, mereka semua menggunakan pakaian jubah, perhiasan yang banyak. Wanitanya cantik-cantik dan laki-lakinya gagah-gagah semua. Terlihat raut wajahnya hampir semua orang-orang yang ada di sana. Dari wajahnya terpancar aura atau terlihat sinar yang kekuning-kuningan, memancarkan cahaya, terlihat berseri-seri. Berjalanlah Wak Salama didampingi oleh bapaknya. Tidak jauh dari gerbang masuk pintu desa gaib alam Mentawa, bapak dari Wak Salama berhenti dan menunjuk ke satu rumah. Beliau mengatakan, nah itulah rumah kita. Di dalam rumah itu ada adikmu 3 orang. Dan di sana ada ibu kamu. Yuk kita masuk. Mereka sudah mengenal kamu, tapi kamu yang belum mengenal mereka. Ketika Wak Salama masuk ke dalam, Wak Salama bertemu dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita yang mengaku kalau itu istri dari bapaknya, dan Wak Salama mengatakan wajah, raut wajah, tinggi badan, postur badan 80% mirip sekali dengan almarhumah ibunya yang baru meninggal. Cuman penampilannya saja yang berbeda, pakaiannya saja yang berbeda. Setelah di dalam, Wak Salama bercerita-cerita dengan keluarga kecil itu. Wak Salama pun di sini mengatakan, Pak, Ibu, Pak, beberapa hari yang lalu Ibu sudah meninggal. Salama sekarang tinggal sendirian. Bapaknya mengatakan, Nak, kalau dilihat orang, kamu memang tinggal sendirian. Tanpa kamu ketahui, kami sering datang mengunjungi kamu ketika ibumu meninggal. Kami datang ke sana, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat melihat kecuali ibu kamu, kecuali orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Orang-orang biasa tidak dapat melihat kami. Kami gaib, kami raib. Itu yang dikatakan oleh bapaknya Wak Salama. Setelah mereka bercerita-cerita, Wak Salama merasa kalau beliau berada di dalam desa gaib alam Mentawa ini baru setengah hari. Beliau pun di sini berpamitan sama bapaknya karena hajatnya sudah sampai, sudah bisa melihat bapaknya memang benar apa yang diceritakan oleh almarhumah ibunya, kalau bapaknya itu tinggal, menetap, hidup di dalam desa gaib alam Mentawa. Itu sebuah kebenaran, dan Wak Salama pun berpamitan untuk pulang. Bapak dari Wak Salama mengatakan, kamu mau kemana? Tinggallah di sini lebih lama, menetaplah di sini, Nak. Kamu di luar sana seorang diri, tinggallah bersama kami di sini. Wak Salama mengatakan, aku, Pak, berbeda dengan kalian. Aku punya kehidupan di luar sana. Sedangkan Bapak di sini punya kehidupan sendiri di sini dengan keluarga Bapak. Aku mau pulang, Pak.
tolong antarkan aku ke gerbang keluar desa gaib Alamentawa ini. Dengan tatapan yang sedih, Bapak Wak Salama mengatakan, tidak semudah itu nak. Tidak segampang itu kalau kamu mau pulang. Kamu harus menikah dengan orang sini. Kamu harus menjadi bagian dari desa gaib Alamentawa. Barulah kamu bisa keluar masuk desa gaib Alamentawa. Di situ Wak Salama langsung ingat dengan apa yang diwanti-wanti oleh almarhumah ibunya. Ma, ingat. Jangan sekalipun kamu menginjakkan kaki ke desa gaib Alamentawa. Ketika kamu masuk, kamu tidak akan bisa keluar. Jangan ulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh bapakmu. Apa yang dijanjikan Wak Salama akan menepati larangan yang diberikan oleh ibunya ini sudah dilanggar. Nasi sudah menjadi bubur. Wak Salama sudah tahu konsekuensinya. Wak Salama di sini pun harus menerima pernikahan gaibnya. Wak Salama dinikahkan dengan seorang pemuda yang sangat tampan sekali yang berasal dari desa gaib Alamentawa. Pernikahan yang dilakukan oleh Wak Salama ini seperti pernikahan yang ada di desa. Seorang wanita dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan seorang wali. Wali menikahkan disaksikan oleh hakim, disaksikan oleh 2 orang saksi. Ketika hakim mengatakan sah, pernikahan Wak Salama pun di sini menjadi sebuah pernikahan yang sudah sah menurut agama. Karena seluruh penduduk yang ada di desa gaib Alamentawa itu semuanya adalah muslim. Wak Salama menikah di sebuah masjid yang sangat besar sekali. Yang mana masjid itu pernah saya ceritakan, seseorang pernah menjadi imam di sana. Masjid desa gaib Alamentawa yang suara azannya yang berkumandang terdengar sampai ke penjuru desa. Warga-warga desa sempat bertanya-tanya, di dalam hutan, di mana ada masjid? Itulah masjid yang ada di dalam desa gaib Alamentawa. Wak Salama menikah di masjid itu. Setelah pernikahan, Wak Salama pun di sini langsung berpamitan untuk pulang ke desa karena beliau sudah menganggap apa yang dilakukannya ini sudah selesai. Hajatnya sudah sampai dan Wak Salama pun di sini keluar dari gerbang desa alam gaib desa Mentawa. Setelah Wak Salama dan suami gaibnya ini keluar dari desa gaib Alamentawa, Wak Salama cuma merasa keberadaan beliau di desa gaib Alamentawa ini cuma setengah hari. Karena selama beliau di sana, waktunya sangat singkat sekali dan Wak Salama ini tidak menemukan waktu malam. Di sana tuh terang terus. Jadi beliau cuma pikir, aku di dalam desa gaib Alamentawa cuma setengah hari. Wak Salama pun di sini berjalan puluhan kilometer lagi untuk sampai menuju ke desa tempat tinggal Wak Salama. Sedangkan di desa tempat tinggal Wak Salama ini sudah heboh sekali mengatakan kalau Salama ini hilang di dalam desa gaib Alamentawa karena ada warga yang bertemu sama Wak Salama ketika beliau ingin pergi. Ditanya, mau kemana, Mak? Aku mau pergi mencari bapakku ke desa gaib Alamentawa. Sudah dilarang tapi Wak Salama ini ngotot. Mereka beranggapan selama 2 tahun ini Wak Salama terperangkap di desa gaib Alamentawa. Sebagian warga juga berpikir mungkin selama ini di perjalanan bertemu dengan laki-laki dan menikah, menetap di desa laki-laki tersebut, lupa dengan kampung halamannya sendiri. Tapi nyatanya Wak Salama sekarang sedang berjalan menuju desanya. Sesampainya di desa, warga heran melihat kalau Wak Salama ini pulang ke desa dengan penampilan yang sama sekali tidak berubah. Terlihat wajah Wak Salama sehat-sehat aja. Terlihat Wak Salama masih berjalan sendirian pulang ke kampung itu. Warga pun bertanya, "Ma, kamu dari mana?" Selama 2 tahun ini kami menganggap kalau kamu hilang di dalam desa gaib Alamentawa 2 tahun. Aku baru beberapa bulan pergi dari kampung ini. Masa kalian katakan 2 tahun? 2 tahun lebih malah kalau kamu itu sudah meninggalkan kampung ini. Anakku yang tadinya masih digendong, sekarang anakku sudah bisa berdiri.
Itulah batas waktu kamu pergi. Wak Salama di sini terheran-heran karena dia cuma merasa keberadaannya di desa gaib Alam Mentawa itu setengah hari. Perjalanan dia pergi itu waktunya tidak lama, perjalanan dia pulang juga itu waktunya nggak lama. Tapi faktanya, kenyataan yang terjadi di luar sana, selama Wak Salama berada di dalam desa gaib Alam Mentawa, waktu 2 tahun sudah beliau lalui. Sebuah perjalanan yang panjang sekali, namun sangat singkat dirasakan oleh Wak Salama. Itulah pembeda antara dunia nyata dan dunia gaib. Sebuah kehidupan di 2 sisi dari dunia ini. Setelah sampai ke desanya, benar apa yang dikatakan oleh bapaknya si Wak Salama. Jangan heran nanti kamu nak, kalau laki kamu, suami kamu ini tidak dapat dilihat sama orang, sama kayak bapak. Nggak bakal orang-orang dapat melihat kami kalau orang itu tidak memiliki kemampuan batin. Wak Salama berjalan, Wak Salama melihat kalau suaminya itu selalu berdiri di samping Wak Salama, tapi warga-warga yang ngajak Wak Salama ngobrol, mereka sama sekali nggak sadar kalau Wak Salama ini berdua dengan suami gaibnya. Wak Salama kembali ke rumah. Kisah dari Wak Salama pun terus berjalan. Tidak ada satu orang yang mengetahui kalau Wak Salama ini itu punya suami awal-awalnya, sampai di mana kecurigaan warga di sini terlihat dari gerak-gerik dari Wak Salama yang tadinya rumah si Wak Salama ini sepi karena beliau hanya tinggal seorang diri. Tapi Wak Salama ini sering terdengar berbicara dengan seseorang, tapi sosoknya tidak ada. Ketika Wak Salama ini belanja, apa yang dibeli sama Wak Salama ini itu jumlah untuk 2 porsi orang yang makan, tapi yang tinggal di sana cuma 1 orang. Ketika ditanya, kamu masak untuk siapa, Ma? Siapa yang mau datang ke rumah kamu? Enggak ada siapa-siapa. Aku kan tinggal sendirian. Cuman itu yang beliau katakan, karena Wak Salama ini menutupi keberadaan suami gaibnya. Dengan keberadaan suami gaib si Wak Salama inilah kemampuan Wak Salama ini semakin meningkat. Seperti di cerita sebelumnya saya katakan, ketika Wak Salama ini diminta tolong kalau ada orang kesurupan, baru Wak Salama mengucapkan Assalamualaikum, orang yang kesurupan ini tuh sadar. Sosok gaib yang menguasai diri orang yang kesurupan ini tiba-tiba keluar menghilang entah kemana. Itu karena sosok gaib yang ada di dalam tubuh orang kesurupan ini ketar-ketir ketakutan melihat Wak Salama ini berdampingan dengan suami gaibnya, dedengkot dari makhluk gaib. Wajar Wak Salama bisa melakukan hal tersebut. Waktu terus berjalan, usia Wak Salama pun di sini memasuki usia senjanya. Di usia senja Wak Salama lah, warga masih melihat kalau Wak Salama ini usianya senja, tapi bentuk atau fisik dari Wak Salama ini tidak serupa dengan orang-orang yang seumur dengan Wak Salama. Terlihat lebih muda, terlihat lebih segar. Dan waktu-waktu hari-hari yang dilalui oleh Wak Salama ini rutinitasnya itu dia motong karet. Habis motong karet dia ngajar anak-anak ngaji. Setelah ngajar anak ngaji dia pergi ke kebun karet lagi. Malam beliau melanjutkan untuk mengajar anak-anak ngaji. Anak-anak ngaji dari Wak Salama inilah beberapa orang yang ada di sana melihat kalau di rumah Wak Salama ini ada seorang laki-laki yang turut mengajari anak-anak mengaji. Tapi anak-anak yang diajari oleh laki-laki ini perwujudannya berbeda-beda. Pakaian yang digunakannya ini tidak serupa dengan yang mereka gunakan. Menurut cerita, suami dari Wak Salama mengajarkan anak-anak dari makhluk gaib yang ada di sekitaran desa tersebut untuk mengaji. Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia yang Allah miliki. Kebenaran hanya milik Allah. Kita cuma dapat menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Wak Salama pun di sini menutup usia beberapa tahun setelah kejadian dari Saidi. Setelah Wak Salama meninggal dunia, rumah dari Wak Salama sama sekali tidak ada yang menempati.
Yang uniknya lagi di sini, rumah itu kosong. Nggak ada ahli waris dari Wak Salamah, sepupu-sepupu atau kerabat-kerabatnya yang mau menempati rumah tersebut. Rumah itu tidak terurus, tapi tidak ada satu rumput pun yang tumbuh di halaman Wak Salamah. Seolah-olah rumah itu selalu ada yang membersihkan. Tidak terlihat banyak debu yang menutupi kaca. Tidak banyak terlihat rumput-rumput liar atau daun-daun kering yang menutupi teras. Sama sekali nggak ada. Dan yang lebih menariknya lagi, di waktu-waktu tertentu, di dalam rumah Wak Salamah masih sering terdengar suara dari Wak Salamah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kisah ini berkembang di satu desa yang ada di Provinsi Jambi menjadi sebuah urban legend, membuat warga-warga yang ada di sana menjadi lebih taat lagi untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang yang tahu cerita ini menganggap apa yang dialami oleh Wak Salamah ini adalah sebuah hadiah yang Allah berikan karena ketaatan, ketekunan Wak Salamah dalam menjalankan ibadahnya. Ketika hati seseorang manusia bersih, disitulah apa yang tidak kita ketahui dapat mereka ketahui. Tapi untuk mencapai titik itu bukan sesuatu yang mudah, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Sebuah misteri akan tetap menjadi sebuah misteri. Rio Wijaya hanya menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Demikian video kali ini, kisah dari Wak Salamah. Terima kasih untuk sahabat yang mendengarkan. Di sini mungkin kita banyak perang urat saraf ya dalam mendengarkan kisah Wak Salamah, karena kalau diceritakan, kalau kita tidak tahu apa itu desa gaib alam Mentawa, pasti kita menganggap kalau ini cuman cerita halu. Tapi coba sahabat-sahabat tonton video saya yang menceritakan kisah desa gaib alam Mentawa. Di situ saya sudah jelaskan asal usul keberadaan desa gaib alam Mentawa. Kenapa orang-orang yang ada di sana bisa tidak terlihat, bisa keluar masuk, dan mereka digolongkan menjadi makhluk gaib. Sebenarnya mereka yang ada di sana adalah manusia yang sama seperti kita, tapi karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada masa itu ada sebuah tragedi, mereka bisa raib dan tidak terlihat oleh kita. Semua sudah saya jelaskan, dan cerita dari Wak Salamah inilah yang membuat saya sangat termotivasi sekali untuk mencari tahu lebih dalam tentang gaib dan desa gaib alam Mentawa. Mungkin di satu sesi yang akan datang, saya akan kembali menceritakan tentang desa gaib alam Mentawa. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam desa gaib alam Mentawa yang dapat didengar oleh orang-orang yang ada di sekitaran desa gaib alam Mentawa, yang pastinya sampai hari ini suara azan dari desa gaib alam Mentawa, masjid yang berkubah emas yang ada di dalam desa gaib alam Mentawa, suara azannya itu masih terdengar di dalam hutan. Tidak ada kehidupan manusia yang ada di dalam hutan tersebut, tapi terdengar suara azan yang sangat lantang sekali. Itulah yang terjadi, dan itu masih terdengar sampai detik ini. Demikian kisah dari Wak Salamah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian video ini. Jika sahabat-sahabat suka dengan penyampaian saya di video ini, tolong bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp, untuk mendukung channel Rio Wijaya agar semakin berkembang. Untuk sahabat-sahabat semua, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan sahabat dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah dari Wak Salamah patut kita jadikan contoh. Keyakinan, keteguhan hati atas kekuatan yang Allah berikan membuat Wak Salamah mencapai ke satu titik yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang tidak memiliki keyakinan atas kebesaran Allah. Allahu Akbar. Demikian video kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.